pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pelajaran IPA yang Ibu ajarkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Untuk pesawat sederhana bagian yang pertama tentang katrol itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tuas, bidang miring, dan roda berporos. Kita mulai dari bagian bidang miring terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pesawat sederhana jenis bidang miring ini banyak sekali prinsip bidang miring yang digunakan untuk memudahkan kita bekerja. Sebagai contoh, mungkin kalian bisa mengingat bahwa kalau kalian pergi ke pegunungan naik kendaraan bermotor, kalian pasti melihat jalan yang berkelok-kelok. Tujuannya adalah untuk memudahkan mobil mencapai tempat yang lebih tinggi dengan usaha yang lebih kecil. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau di alat untuk melakukan pekerjaan, mungkin kalian bisa lihat itu pisau. Jadi pisau, di sisi pisau untuk kita memotong itu prinsipnya ada bidang miring. Kemudian ada baji, itu juga menggunakan prinsip bidang miring. Nah, tangga, kalau kalian perhatikan, kalian menaiki tangga, pasti tangga itu bentuknya miring, juga atap rumah. Nah, itu beberapa contoh prinsip bidang miring yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian, ini Ibu ilustrasikan ada beban yang akan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Jadi di sini ada beban itu diberi lambang W, berat beban, kemudian daya untuk menaikkan beban ini ke tempat yang lebih tinggi itu disebut F, lambangnya F itu disebut kuasa. Nah, bidang miring yang digunakan untuk mengangkat beban ini, menaikkan beban ini dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi, itu panjangnya itu akan dihitung dan dilambangkan dengan S, yaitu panjang bidang miring. Nah, perbedaan ketinggian di sini dari dasar tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi itu disebut tinggi bidang miring yang dilambangkan dengan huruf H. Nah, dengan bersamaan pada bidang miring yang berlaku adalah W kali H sama dengan F kali S. Jadi W adalah berat beban, H adalah tinggi bidang miring, F adalah gaya kuasa, sedangkan S adalah panjang bidang miring yang digunakan. Nah, untuk keuntungan mekanis, seberapa besar keuntungan mekanis yang didapat untuk memudahkan kita melakukan kerja, maka dihitung dengan rumus W per F sama dengan S per H. Jadi perbandingan antara beban dan kuasa atau panjang bidang miring terhadap tinggi bidang miring. Jadi seperti itu yang berlaku pada pesawat sederhana jenis bidang. Oke, anak-anak, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini Ibu membuat satu contoh soal yang sekaligus ada langkah penyelesaiannya yang bisa kalian jadikan panduan untuk mengerjakan tugas-tugas PR. Nah, di sini sebuah beban yang beratnya 400 Newton akan dipindahkan ke atas mobil dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 1 meter dengan tinggi mobil dari tanah adalah 80 cm. Tentukan besar daya kuasa dan keuntungan mekanis bidang miring itu. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Ini bebannya, kemudian beban itu adalah sebesar, kita lambangkan dengan V, besarnya 400 Newton, kemudian ada daya untuk mengangkat, memindahkan ke tempat yang lebih tinggi, itu dilambangkan dengan huruf F, daya kuasa. Kemudian panjang bidang miring ini itu dilambangkan oleh huruf F, besarnya adalah 1 meter, dan beda tinggi antara posisi tanah dengan mobil tempat barang akan dipindahkan itu adalah 80 cm. Itu dilambangkan dengan huruf H. Jadi ini yang sudah diketahui, 3 komponen yang sudah diketahui di soal ini. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besar daya kuasa untuk memindahkan beban
seberat 400 Newton tersebut. Kemudian berapa keuntungan mekanisnya? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa rumus yang dipergunakan untuk bidang miring ini adalah W kali H sama dengan F kali S. Ingat, W itu adalah berat beban, H itu adalah tinggi bidang miring, F adalah daya kuasa yang akan kita hitung berapa besarnya, dan S itu adalah panjang bidang miring. Nah, nilai-nilai yang sudah diketahui ini kita masukkan pada posisinya masing-masing. Jadi W itu adalah 400 Newton kali H adalah 80 cm sama dengan F. Ya, ini kita beri kurung karena ini belum diketahui nilainya dan akan kita cari berapa besar nilainya. Kemudian dikali S yaitu 1 meter. Nah, di sini kita harus menyamakan satuan. Jadi kita jadikan 1 meter itu menjadi 100 cm. Jadi kita tulis 100 cm. Nah, karena di sini ada dua satuan yang sama, kita bisa mudahkan atau disederhanakan. Sekarang kita lihat angkanya. 400 Newton dikali 80. Nah, karena F yang akan ditanya atau dicari nilainya, maka angka 100 ini kita pindahkan ke kiri. Di kanan dia perkalian, kita pindah ke kiri menjadi lawan kali, yaitu bagi. Jadi kita bagi dengan 100 untuk mendapatkan nilai F. Ini kita lihat ada bilangan yang bisa kita sederhanakan. Jadi ini bisa dicoret. Yang tersisa adalah 4 Newton dikali 80 per 1, karena dibagi 1 tidak perlu kita tulis, itu sama dengan F. Jadi nilai F adalah 4 kali 80 itu besarnya 320 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban dari bawah setinggi 80 cm itu sebesar 320 Newton. Jadi seperti itu. Anak-anak mungkin bisa diperhatikan kembali. Ada hal-hal mungkin yang tidak bisa kalian atau ada yang kurang dipahami. Ini yang pertama kuncinya adalah menyamakan satuan panjang. Nah, anak-anak, itu tadi hitungan kita tentang bagaimana kita mendapatkan besar gaya kuasa yang dapat memindahkan beban dari bawah ke ketinggian 80 cm. Nah, sekarang kita lanjut dengan menghitung keuntungan mekanisnya. Di sini keuntungan mekanis, kalian bisa lihat rumusnya W per F sama dengan S per H. Jadi kalian bisa pergunakan salah satunya atau dicoba kedua-duanya untuk mengecek apakah nilainya sama. Nah, di sini kita lanjut. W, keuntungan mekanis adalah W per F 400 Newton dibagi dengan 320 Newton. Di sini satuan Newtonnya kita coret, kemudian nolnya masing-masing atas dan bawah, 1 kita coret. Sederhananya adalah 40 per 32. Nah, kita kembali menyederhanakan bilangan ini menjadi bilangan yang paling sederhana, yaitu 5 per 4. 5 per 4 hasilnya adalah 1,25. Jadi keuntungan mekanis dari bidang miring ini adalah 1,25. Sekarang kita lihat dengan rumus yang S per H. Di sini keuntungan mekanis S per H, S-nya adalah 100 cm, sedangkan H-nya adalah 80 cm. Kita coret satuannya, kita coret nolnya. 10 dibagi 8. Itu sama dengan 1,25.
Jadi menggunakan rumus W per F ataupun F per H itu akan mendapatkan nilai keuntungan mekanis yang sama. Seperti ini, sama-sama 1,25. Nah, apa arti keuntungan mekanis 1,25 atau lebih 0,25 lebih dari angka 1? Nah, di sini artinya bahwa jika keuntungan mekanis lebih dari 1, maka itu artinya gaya yang diberikan atau gaya yang kita pergunakan menjadi lebih kecil. Jadi lebih mudah kita melakukan pekerjaan tersebut. Dengan berat yang 400 Newton, kita hanya mengeluarkan tenaga sebesar 320 Newton. Jadi menjadi lebih kecil. Kalau kita menemukan keuntungan mekanis sama dengan 1, itu artinya berapapun berat benda, maka gaya yang kita keluarkan juga sama. Jadi pada umumnya, pesawat sederhana pasti memiliki keuntungan mekanis yang lebih dari 1, yang akan menandakan bahwa kita menjadi lebih mudah melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi itu kesimpulannya anak-anak untuk materi bidang miring untuk kali ini. Terima kasih.